prenatal dengan dosen pengampu Nurse Ramoni SKF MKes. Sebelum kita masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Regita Ditya Juliet Wisang, NIM 2214-201149 dari kelas A4 semester 3 program studi ilmu keperawatan. Pembahasan yang pertama yaitu pemeriksaan kehamilan. Umumnya manusia akan selalu berubah mengikuti proses perkembangan di sekitar kehidupannya, dimulai sejak masa prenatal, masa bayi, lalu tumbuh menjadi seorang remaja, dewasa, dan kemudian lansia. Masa prenatal merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibunya. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal dan bukan patologis. Masa hamil berlangsung 280 hari atau 40 minggu. Ditinjau dari tuanya kehamilan, pemeriksaan kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kehamilan trimester pertama antara 0-12 minggu, yang kedua kehamilan trimester kedua antara 12-28 minggu, dan yang ketiga kehamilan trimester ketiga atau terakhir antara 28-40 minggu. Antenatal care atau pemeriksaan ibu hamil. Antenatal care adalah merupakan cara penting untuk memonitoring dan mendukung serta mendeteksi kesehatan ibu hamil yang normal. Pelayanan antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilan sesuai dengan standar pelayanan antenatal care. Selengkapnya mencakup banyak hal yang meliputi pemeriksaan fisik, baik umum atau kebidanan, pemeriksaan laboratorium atas indikasi serta intervensi dasar dan khusus sesuai dengan risiko yang ada. Pemberian imunisasi atau tetanus toksoid. Detail lengkap. Imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Imunisasi TT untuk ibu hamil diberikan 2 kali dengan dosis 0,5 diinjeksikan intramuskuler atau subkutan dalam. Imunisasi TT sebaiknya diberikan sebelum kehamilan 8 bulan. Untuk mendapatkan imunisasi TT lengkap, TT1 dapat diberikan sejak diketahui positif hamil, di mana biasanya diberikan pada kunjungan pertama ibu hamil ke sarana kesehatan. Jarak pemberian atau interval imunisasi TT1 dengan TT2 adalah minimal 4 minggu. Tempat pelayanan untuk mendapatkan imunisasi TT puskesmas, rumah sakit, dan juga di tempat lain. Pemberian tablet zat besi atau VA. Zat besi adalah salah satu mineral penting yang diperlukan selama kehamilan, bukan hanya untuk bayi tetapi juga untuk ibu hamil. Fungsi zat besi bagi ibu hamil untuk membentuk sel darah merah. Sementara sel darah merah bertugas mengangkut oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh serta membantu proses metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi. Pemberian tablet zat besi selama kehamilan merupakan salah satu cara yang paling cocok bagi ibu hamil untuk meningkatkan kadar Hb untuk sampai tahap yang diinginkan, karena sangat efektif di mana satu tablet mengandung 60 mg VA. Setiap tablet setara dengan 200 mg ferrosulfat. Selama kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah melahirkan dan diberikan sejak pemeriksaan
ibu hamil pertama. Standar pelayanan antenatal care. Standar pertama, metode asuhan keperawatan. Dilakukan dengan metode manajemen asuhan keperawatan. Standar kedua, pengkajian pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis berkesinambungan. Standar ketiga, identifikasi ibu hamil. Perawat melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Perawat memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Standar 5, pemeriksaan persalinan. Perawat memberikan saran yang tepat pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Inspeksi dilakukan untuk menilai pemeriksaan keadaan tubuh. Palpasi dilakukan untuk menentukan besarnya rahim dengan menentukan usia kehamilan serta menentukan letak janin dalam rahim. Pemeriksaan secara palpasi dilakukan dengan menggunakan metode Leopold 1-4. Auskultasi dilakukan umumnya dengan stetoskop monaural untuk mendengarkan denyut jantung janin, bisikan tali pusar, gerakan janin, bising rahim, serta bising usus. Gizi dan menu seimbang pada ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang cukup, mengandung karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Kebutuhan nutrisi akan meningkat selama hamil, namun tidak semua kebutuhan nutrisi meningkat secara proporsional. Tujuannya agar tubuh menghasilkan cukup energi yang diperlukan janin yang tengah berbentuk pesat. Hiperemsis gravidarum. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi dapat timbul setiap saat dan bahkan malam hari. Gejala-gejala ini mungkin lebih terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Hiperemsis gravidarum atau vomitus yang merusak dalam kehamilan adalah nausea dan vomitus dalam kehamilan yang berkembang sedemikian luas sehingga terjadi efek sistemik, dehidrasi, dan penurunan berat badan. Sekian dan terima kasih. Yuk join di campus Universitas Pembangunan Indonesia Manado.